Jika masih buka ya kita bisa beli dong. Atau ini tuh kayak jebakan. Nah, ayo beli, nanti ditilang. Nggak gitu kan? Gue yakin polisi Indonesia kayak gitu lah. Malah menurut gua yang harus lebih ditindak orang yang naik motor sambil ngerokok. Oke bro, balik lagi. Uh, Sama yang tadi apa gue bilang, gue bakal ngebahas. Anjir, kenapa ini? Kok jedak? Aduh, udahlah. Ini vario gue juga lagi rada masalah. Ini bagian handling. Gak tahu apanya. Pokoknya kayak apa namanya teh? Handlingnya rada gak enak. Oke. Jadi gini bro, gue mau ngebahas soal knalpot brong. Jadi knalpot brong ini tuh, menurut gue ini masalah yang sebenarnya tiap tahun ada gitu. Soal, ntar, ini mic gue di sini gak sih? Oh iya ada. Jadi masalah knalpot brong tuh bukan yang cuman tahun ini doang, dan udah beberapa tahun bukan tahun ke belakang, malah bahkan dari zaman gua masih sekolah pun ini masalah knalpot brong tuh udah jadi langganan, yang bahkan tiap tahun atau tiap minggu atau tiap razia. Cuma kebenaran kemarin pas covid nggak ada razia manual, jadi ya kayak bebas gitu. Cuman kalau menurut gua knalpot brong emang salah, karena kadang gua rada gue seneng ya, gue bukan gak ngedukung knalpot brong. Knalpot brong tuh kesannya kayak knalpot busuk gitu, bahkan knalpot jelek. Padahal knalpot ini tuh namanya knalpot racing. Fungsinya apa? Kalau motor lu boyot, misalnya Vario 160 boyot gitu ya, lu pasti oprek mesin dong. Udah oprek mesin gimana? Iya, pembuangannya juga digedein. Karena kalau misalnya pembuangannya dikecilin, di dalam mesinnya jadi panas dan tenaganya ketahan, ya kan? Jadi knalpot racing ya, kita setuju dulu. Namanya bukan knalpot brong, tapi knalpot racing. Kenapa gue bilang gue setuju sama knalpot racing? Pertama itu soal uh, apa namanya kita soal uh, aduh, itu apa namanya, performa mesin. Terus yang kedua, kalau bandar narkoba itu kan barang terlarang. Kita samain dulu ya. Menurut kepolisian, knalpot racing itu adalah barang terlarang. Yang artinya penggunaan narkotika digunakan sesuai aturannya di rumah sakit, dan knalpot racing juga digunakan sesuai peraturannya di sirkuit menurut kepolisian. Terus selama pabriknya masih buka ya kita bisa beli dong. Atau ini tuh kayak jebakan. Nah, ayo beli, nanti ditilang. Nggak gitu kan? Gue yakin polisi Indonesia kayak gitu lah. Itu buatnya knalpot racing dua alasannya ya. Pertama performa mesin, kedua masih ada yang jual. Jadi ya menurut gue masih legal. Dan gue masih suka knalpot racing yang nggak gitu berisik. Tau gak sih knalpot racing itu yang misalnya ada market TZM, Robi, itu kan sebenarnya nggak gitu berisik, cuma beras-beras doang suaranya. Wok gitu tah. Enggak, masih aman. Menurut gue itu enak. Cuman kebanyakan kita masuk ke minusnya ya. Kenapa gue setuju penindakan knalpot brong? Banyak motor-motor tuh ya kayak istilahnya motor tidak proper, knalpotnya ampas gitu. Yang bledak gitu. Kenceng pun enggak. Sama vario gue aja tuh masih kekejar. Jadi artinya ngapain lu pakai knalpot? Ngapain pakai knalpot racing? Ya kan? Dan
kadang gue misalnya ngobrol gitu ya sama cewek gue di motor, atau gue lagi makan di kafe, di restoran, gue lagi mau ngomong duduk weng gitu tak kenceng. Jadi sebenarnya behaviornya yang orang bisa pakai knalpot racing di nemu trek panjang top speed, nemu trek panjang top speed gitu ya. Padahal itu trek panjang juga masih banyak tempat nongkrongnya. Itu yang eh pertama gue nggak suka sama knalpot racing. Kedua, banyak yang kayak stigma di masyarakat bahwa ini motor begal, ini motor maling, ini motor copet. Karena dengan pakai knalpot racing, orang tuh jadi keganggu fokusnya. Lebay bang, knalpot racing emang segimananya sih? Nah gitu. Oh gitu ya, kita kan pasti noleh. Begitu kita noleh, langsung diambil gitu tasnya, dompetnya atau apanya. Ya walaupun nggak semua knalpot racing jabret ya. Jangan dibolak-balik. Jabret biasanya pakai knalpot racing, bukan yang biasa yang knalpot racing itu jabret. Oke, itu yang kedua. Terus yang ketiga, knalpot racing kenapa gue setuju ditangkep-tangkepin ya? Sebenarnya gini, banyak knalpot racing yang KW palsu. Iya bang, tapi kan kalau misalnya kita beli yang ori mahal, kita bantu teman kita aja yang di Purbalingga, beli Akralingga, beli Leolingga. Menurut gue itu alasan tolol ya. Karena banyak kok merek-merek Purbalingga yang bagus menurut gue. V-Lane, Shadow, itu oke. Nah, kalau misalnya jalan ini kan jalan Buah Batu ya di Bandung. Langganan, dari kemarin itu banyak tilang knalpot. Dan hari ini gue mau vlog, kagak ada anjir. Ya, jadi yang ketiga itu, soal banyak knalpot KW. Jadi kalau gue simpulin, solusi buat di knalpot racing ini ya, bikin aja gitu kayak persyaratannya. Misalnya kayak STNK-nya lah gitu. Kalau di luar negeri kan sama, misalnya kita beli knalpot racing itu ada Certificate of Authentic-nya atau Certificate of Specification-nya. Jadi knalpot yang kita beli itu buat si motor tuh udah ada speknya, gandengnya segimana, spesifikasinya kayak gimana. Jadi kalau misalnya ada pemeriksaan polisi gitu, ini knalpot kamu racing, iya pak, tapi ini saya beli yang asli, ini ada suratnya dari kepolisian juga, ini speknya kayak gini gini gini, dan ini masih nggak melanggar aturan. Oh nggak bisa, bentuknya nggak standar. Itu kan tinggal adu polisi yang meresmikan sama adu polisi yang nilang gitu ya. Itu solusi gua, jadi dibikin sertifikatnya. Karena menurut gue sebenarnya knalpot racing itu bukan yang kesalahan yang membahayakan banyak orang gitu ya. Yang tadi gua ngomong knalpot racing jambret, iya, tapi nggak banyak kasusnya. Malah banyaknya juga orang pakai knalpot racing misalnya di kosan atau di mana, karena pakai knalpot racing, begitu ada di jebol pakai kunci T, justru aman karena kedengeran gitu. Itu yang soal knalpot racing. Menurut gue bukan kejahatan yang banyak korbannya ya. Gue bukan ngomong gak ada, tapi ada aja pasti. Nanti kan ada yang komen atau yang apa, bang tapi kan pakai knalpot racing ini gendang telinga saya pecah. Pakai knalpot racing alarm mobil saya bunyi. Ya, itu korban, cuma nggak korban amat gitu. Malah menurut gua yang harus lebih ditindak orang yang naik motor sambil ngerokok. Karena gue berapa kali ada yang ngerokok sambil naik motor sambil riding. Itu sudah jelas aturannya nggak boleh. Sudah jelas aturannya tidak boleh ngerokok sambil naik motor.
aturannya ada, denda 750.000. Menurut gua itu yang harus ditindak, karena gue berapa kali kena abu-abu rokoknya, karena gue nggak suka gitu. Orang misalnya nyetir gitu ya, nyetir kayak sebelah tangan gini, sebat sebat, terus gini, tes tes tes, bara kena mata gue. Karena pacar gue juga pernah kayak gitu, kena abu rokok, dan itu tuh pedih. Bang, tapi kan tutup aja kacanya. Pala lu tutup kaca. Gue pakai eh apa namanya? Gue pakai riding gear yang udah lengkap. Misalnya gue pakai helm full face nih ya, panas. Gue mau buka udara kayak gitu, gue mau hidup. Hmm, bawa-bawa pepohonan, dia tuh bahasa badar kena mata, masalah gua, ya kan? Itu malah yang menurut gua yang harus lebih ditindak. Jadi gitu menurut gua soal knalpot racing, biar sama-sama enak ke produsen, ke customer dan masyarakat dibuatkan surat gitu, kayak surat pemeriksaannya, misalnya untuk motor kan udah ada tuh aturannya, untuk motor apa desibel berapa untuk tuh, kayak gitu KZR nggak berisik menurut gua, cuma bes gitu. Nah ini nih, sambil ngerokok sambil nyetir, kalau kena gua sih udah gua marahin tuh orang. Gua nggak ngelarang orang yang ngerokok ya, karena lingkungan gua juga banyak yang ngerokok. Gua tau lah mereka kayak butuh rokok tuh udah kayak butuh nasi gitu pak, nggak nasi nggak makan. Cuman untuk yang sambil nyetir itu merugikan. Jadi itu yang tadi gue bilang, pakai surat pemeriksaan. Biasanya tiap tahun sekalian cek STNK, di tempat samsatnya ada pemeriksaan knalpot gitu ya. Berapa desibel, berapa desibel aman, keluar suratnya. Nggak apa-apa, kayak misalnya, menurut gue semua juga setuju kok kalau misalnya knalpot racing dilakukan pemeriksaan setiap tahun sekali, nah, tapi keluar sertifikat gitu. Misalnya motor 50 sampai 160 cc bayar tesnya 50.000, buat yang 150 sampai 250 cc bayarnya 100.000, buat yang 200 sampai ke atas bayarnya 200.000. Kayaknya masih oke, setahun ada pemeriksaan gitu, tapi puas gitu tersalurkan, kayak si hobinya kayak apanya. Bentar ya bro, gue mau ngantar paket dulu ke Shopee, paket adek gua. Lu follow dong IG-nya sekalian, Glam Your Nails, itu bisnis adek gua, dia jualan kuku. Ah, drop aja ya, kasih. Ada, langsung berangkat lagi. Nah buat yang kenal pot racing gitu ya, tadi gua ngomong kan bahwa eh solusi buat kedua belah pihak, bukan ketiga, malah ketiga belah pihak tuh, buat kepolisian, buat pengguna, buat produsen. Karena produsen itu gue yakin mereka dipungut pajak. Artinya kan pemerintah menyetujui bahwa itu barang legal, kan. Cuma banyak penyalahgunaan ya gue ngomongnya. Ya kenapa TZM udah ada, semua orang dibobok lagi, tolol kan. Iya bang, tapi kan ngikutin spek mesin, ngikutin apa atau apa. Gue ngerti soal knalpot, kalau misalnya lo mau gedein tenaga,
sarangan yang ratanya itu lebih banyak ya. Tapi lu panjangin aja knalpot ya. Kalau lu bikin yang pendek udah pasti ditilang, itu gandeng. Jadi dibuatkan surat aja buat yang penggunanya. Jadi kalau bisa pakai tuh udah ada sertifikasinya bahwa oh iya benar ini udah mengikuti aturan, desibel udah sesuai, arah tembak angin udah sesuai. Jadi oke, okay, produsen kena pajak, pengguna kena biaya tes, terus apa lagi? Polisi udah nggak bingung ngeceknya. Boleh lihat surat-suratnya langsung SNK, SIM, sama surat tes knalpot. Jadi itu aja dari gua soal knalpot racing. Kenapa bisa ramai kayak gini? Alasannya yang tadi gue bilang, banyak yang terganggu dengan suaranya. eh Buat arah tembak angin ya emang udah pasti tinggi. Enggak sih, masih bisa dipendekin sebenarnya. TZM pendek, cuma setinggi ban. Ya, jadi itu yang buat eh knalpot racing. Si alasan kenapa bisa ditindak ya, dan gua dulu pakai knalpot racing juga. Zaman gua pakai X-Ride, zaman gua pakai Aerox. Aerox gua pakai Kawahara. Terus si X-Ride nggak tahu lu masih pada tahu nggak sih zaman knalpot Sukigi. Sukigi Emboss. Oh, itu gun. Lumayan gandeng tuh. Kalau yang non emboss tuh nggak berisik atau kebalik ya. Ya itulah. Ninja 2 tak nggak usah diomong, udah pasti racing. Ninja 2 tak, Ninja 2,5 karbu, gue pakai knalpot racing. Ninja kan Ninja CS1 gue nggak pakai. Iya ya. Kenapa semua Honda gue nggak pakai knalpot racing? Udah lah. Oke gitu aja. Sampaiin di kolom komen menurut tuh gimana solusi biar kita pakai knalpot racing enak juga gitu ya, di komen. Like kalau kalian suka, dislike kalau kalian gak suka. Share ke teman lu yang pakai knalpot racing, kasih tahu bahwa sekarang pemeriksaannya lagi banyak. Oke, okay? See you, subscribe buat dapat info-info lengkap lah. Thank you.